Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Mardiani dari Universitas Insan Cendekia Mandiri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai analisis RFM pada industri perhotelan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama di sini ada definisi RFM, di mana RFM itu sendiri berasal dari singkatan resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi RFM ini merupakan strategi dari CRM atau Customer Relationship Management yang membantu seorang marketing maupun pelaku bisnis mengidentifikasi semua pelanggan dan juga untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang dipersonalisasi guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, untuk lisensi itu sendiri berarti seberapa baru seorang pelanggan membeli produk atau jasa kita. Entah itu 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, maupun sebulan yang lalu. Nah, yang kedua ada frekuensi. Frekuensi ini berarti seberapa sering seorang pelanggan membeli produk kita atau jasa. Dan yang ketiga itu monetary. Monetary ini berarti seberapa banyak uang yang dikeluarkan pelanggan untuk membeli produk kita. Nah, itulah definisi dari RFM, resensi, frekuensi, monetary. Next, selanjutnya di sini ada seberapa penting sih analisis RFM ini. Yang pertama itu penting karena sebagai identifikasi pelanggan yang berharga. Jadi analisis RFM ini membantu suatu perusahaan mengetahui siapa saja pelanggan yang paling penting bagi bisnis, yaitu mereka yang sering bertransaksi, mengeluarkan uang dalam jumlah besar, dan baru-baru ini yang melakukan pembelian. Itu termasuk pelanggan yang berharga. Nah, mungkin dalam industri perhotelan ini sangat penting untuk menentukan siapa tamu yang layak mendapat perhatian lebih, seperti adanya pelayanan khusus atau promo eksklusif. Jadi tanpa adanya analisis ini, bisnis bisa saja salah fokus, misalnya malah terlalu sering menawarkan promo kepada pelanggan yang sebenarnya kurang aktif gitu. Nah, itulah pentingnya analisis RFM. Yang kedua ada peningkatan laba. Peningkatan laba ini menunjukkan bahwa pentingnya mempertahankan pelanggan. Nah, dalam bisnis perhotelan, kalau kita bisa membuat pelanggan loyal dan kembali menginap, biaya promosi jadi lebih rendah dibandingkan mencari pelanggan baru. Bahkan retensi pelanggan yang naik 5% saja itu bisa menaikkan laba sangat sangat signifikan. Nah, maka dari itu analisis RFM ini sangat berguna untuk fokus ke pelanggan yang potensial dan untuk dipertahankan. Selanjutnya ada wawasan yang dapat ditindaklanjuti. RFM ini tidak hanya memberikan skor, tapi juga menghasilkan insight atau wawasan yang bisa langsung digunakan untuk menyusun strategi. Oke, yang selanjutnya di sini ada implementasi RFM di industri perhotelan. Jadi sebelum kita menganalisis menggunakan RFM, maka hal pertama yang harus kita siapkan adalah data dasar. Data dasar itu seperti data tamu atau customer 1 tahun terakhir. Yang kedua, tanggal kunjungan terakhir atau sering kita sebut lisensi. Dan yang ketiga jumlah kunjungan atau frekuensi. Dan yang terakhir total transaksi atau monetary. Nah, di sini saya menganalisis 1000 data customer selama 1 tahun untuk dianalisis. Namun, saya tunjukkan hanya sebagian datanya saja. Di sini sudah lengkap, ada customer ID, industri, resensi, frekuensi, dan juga monetary-nya. Oke, next. Nah, jika data dasar tadi sudah siap, maka langkah selanjutnya yaitu penentuan skor RFM. Untuk menentukan skor RFM ini, yang pertama, kita harus menentukan skala, di mana skala ini ada 5 tahap. Yang skala pertama berarti skala yang paling rendah atau pelanggan yang kurang loyal atau tidak aktif. Dan skala yang paling tinggi yaitu skor 5, di mana pelanggan dari segi resensi, frekuensi, dan monetary-nya itu sangat loyal gitu. Nah, di samping ini ada tabel. Saya sudah menentukan skala R, F, dan M sesuai peraturan tadi. Untuk skala R itu skor 5 berarti nilainya yang paling rendah. Karena kedatangan seorang pelanggan kalau baru-baru ini datang berarti mendapatkan skor 5. Nah, untuk skala frekuensinya saya masukkan data lebih dari 16 kali seorang pelanggan atau customer mengunjungi hotel, maka diberi skor 5. Dan skala monetary-nya ini karena sudah ada yang masuk lebih dari 42 juta, maka jika seorang customer membayar hotel lebih dari 56 juta, maka dikasih skor 5. Nah, di sini ada perhitungan skor, di mana tadi kita sudah menentukan skala dan skor dari masing-masing lisensi, frekuensi, dan monetary. Karena kita sudah mengetahui nilainya, maka langkah selanjutnya tinggal masukin saja nilai R, F, dan M-nya. Di sini saya menggunakan rumus if supaya lebih cepat dan tepat juga untuk pengisiannya. Nah, contohnya ini yang customer yang pertama. Di lisensinya itu terdapat 172
hari yang lalu customer ini mengunjunginya. Nah, saya kasih skor 3. Terus ada frekuensi, dimana pelanggan ini baru 6 kali datang ke hotel, jadi saya kasih skor 2. Dan untuk monetary-nya saya kasih skor 1 karena pelanggan tersebut belum memenuhi standar skor 5. Nah, jika sudah semua terdapat nilainya, maka langsung saja kita gabungkan di pinggirnya. Nah, setelah digabungkan maka akan muncul nilai dari RFM itu sendiri. Contohnya ini pelanggan nomor 1. Nah, untuk menggabungkan nilai RFM-nya jadi 1, saya menggunakan rumus concatenate untuk penggabungannya. Setelah nilainya muncul, selanjutnya yaitu kita gunakan rumus unik, di mana rumus ini untuk menghilangkan duplikasi. Jadi kita tahu jumlah pelanggan atau customer yang memiliki skor 551 itu berjumlah 3 orang, 543 berjumlah 2 orang, 542 berjumlah 5 orang, dan seterusnya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada segmentasi pelanggan. Jadi setelah tadi setiap pelanggan diberi skor RFM, kita dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan total skor yang tadi kita buat. Nah, segmentasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik pelanggan dan juga merancang strategi pemasaran yang sesuai. Nah, salah satu bentuk segmentasi yang umum digunakan ada 5, yaitu ada ruby, platinum, gold, silver, dan bronze, di mana ruby ini memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, karakteristik ruby ini adalah pelanggan yang sangat loyal, sering menginap atau sering mengunjungi hotel, dan juga memiliki pengeluaran tinggi. Artinya memesan hotel yang paling mahal. Nah, yang kedua ada platinum. Platinum ini termasuk ke dalam pelanggan yang sangat aktif dan bernilai tinggi, meski tidak seoptimal ruby. Lalu yang ketiga ada gold. Gold ini termasuk ke dalam pelanggan yang cukup sering datang, namun mungkin nilai transaksi atau konsistensinya belum tinggi. Nah, yang keempat ada silver. Silver ini termasuk ke dalam pelanggan yang kurang aktif dan tidak sering datang atau tidak sering mengunjungi hotel, dan juga tidak belanjanya tidak banyak atau monetary-nya kurang. Dan yang terakhir ada bronze. Bronze ini termasuk ke dalam pelanggan yang sudah lama tidak menginap, sudah lama tidak memesan hotel, dan jarang juga bertransaksi atau pengeluarannya juga sangat kecil. Nah, setelah kita mengisi kolom segmentasi dan jumlah klien, maka langkah selanjutnya kita akan mengisi strategi marketing. Kenapa ini sangat penting untuk ditindaklanjuti atau untuk diisi? Karena inilah yang akan menentukan strategi-strategi baru untuk meningkatkan penjualan dan juga keuntungan suatu perusahaan. Di sini ada segmentasi ruby, terus jumlah kliennya 205, dan win-nya saya pilih kosong karena segmentasi ruby itu kan pelanggan yang terbaik. Artinya mereka tidak perlu dimenangkan kembali gitu, karena mereka sudah aktif dan loyal. Hanya saja perlu di retain atau dipertahankan. Dan ada strategi marketingnya. Yang pertama itu strategi marketing dalam perhotelan, tentunya personalized service. Misalnya memberikan kamar favorit dan makanan kesukaan disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, program eksklusif VIP. Misalnya ada layanan antar jemput. Dan yang ketiga, yaitu memberikan akses lebih awal untuk promo atau event spesial hotel. Nah, itu untuk segmentasi ruby serta strateginya. Yang kedua, ada segmentasi platinum, di mana berjumlah 226 klien. Maka di platinum ini kita akan mencoba bagaimana si platinum ini naik ke segmentasi ruby. Diperlukanlah strategi win dan decline. Yang pertama untuk win yaitu memberikan penawaran khusus saat libur nasional atau long weekend. Yang kedua, tambahan poin reward jika bookingnya dalam seminggu ke depan. Yang ketiga, memberikan free breakfast untuk pemesanan berikutnya. Nah, untuk retain-nya sendiri, yang pertama itu memberikan diskon loyalitas untuk pemesanan ke-5 dan ke-10. Dan yang kedua, memberikan penawaran bundling. Yang ketiga, reminder berkala melalui WhatsApp atau email soal promo dan acara hotel. Oke, segmentasi yang ketiga. Nah, selanjutnya ada segmentasi yang ketiga itu gold, di mana jumlah kliennya itu ada 202 orang. Untuk strategi win-nya itu, pertama mengirimkan email reminder saat mendekati waktu kunjungan yang 1 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, adanya diskon khusus weekday stay. Yang ketiga, adanya penawaran stay tonight get one free pada periode low season. Nah, untuk retain-nya, untuk cara mempertahankannya, yang pertama mengadakan program referral. Misalnya mengajak keluarganya atau teman untuk menginap di hotel, maka pelanggan tersebut mendapatkan voucher atau kode voucher. Yang kedua,
memberikan potongan harga untuk upgrade kamar tertentu. Yang ketiga, kirimkan newsletter dengan rekomendasi event lokal supaya tertarik menginap kembali. Oke. Yang keempat, ini ada silver, di mana jumlah kliennya berjumlah 155 orang. Untuk strategi win-nya, yang pertama, mengirimkan undangan untuk coba fasilitas lain seperti restoran, spa, dan juga memberikan diskon khusus. Yang kedua, adanya flash sale. Misalnya adanya flash sale penginapan murah. Yang ketiga, memberikan paket bundling. Untuk strategi retain-nya, yang pertama memberikan diskon untuk pemesanan kedua, yang kedua memberikan ucapan terima kasih pasca menginap dan promo kode. Dan yang ketiga, mengajak si pelanggan tersebut itu untuk mengisi survei dengan imbalan voucher dengan memberikan voucher atau potongan harga lainnya. Nah, segmentasi yang terakhir itu bronze, di mana terdapat 177 klien. Untuk strategi win yaitu pertama mengirimkan email yang berisi testimoni pelanggan lain supaya menginspirasi kembali untuk datang ke hotel kita. Nah, yang kedua itu memberikan bundling promo hotel dan juga tiket wisata lokal. Yang ketiga, memberikan cenderamata dan kode voucher untuk menarik pelanggan datang kembali. Nah, untuk strategi retain-nya, untuk cara mempertahankannya, yang pertama itu menawarkan upgrade gratis jika kembali menginap dalam 30 hari. Dan yang kedua, mengirim notifikasi seperti kami merindukan Anda, atau bisa juga ditambah dengan campaign dengan diskon yang besar. Nah, yang ketiga, untuk strategi yang ketiga ini mengirim reminder promo besar-besaran dan ajakan untuk bernostalgia. Misalnya tuh diberikan notifikasi terakhir Anda kesini tahun lalu. Baiklah, ini slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi penerapan model RFM ini khususnya dalam industri perhotelan sangat memungkinkan pihak hotel untuk memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam berdasarkan 3 indikator utama, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, dengan mengolah data pelanggan menggunakan pendekatan RFM ini, hotel dapat mengidentifikasi pelanggan yang loyal, pelanggan yang berpotensi hilang, serta pelanggan yang perlu ditingkatkan loyalitasnya. Jadi, strategi RFM ini sangat berguna untuk suatu perusahaan maupun pelaku bisnis lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai analisis RFM di industri perhotelan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.